lagi dalam pembahasan materi kuliah manajemen pembibitan non-ruminansia yang memfokuskan pembahasan pada ternak kuda. Pada beberapa video sebelumnya kita telah membahas mulai dari asal-usul ternak kuda, berbagai fungsi kuda hingga berbagai tipe kuda. Semoga materi tersebut bisa menjadi dasar pemicu ketertarikan Anda untuk mempelajari mengenai ternak kuda lebih lanjut. Kini kita mulai membahas tentang poin yang menjadi dasar saat Anda mengidentifikasi performa kuda melalui warna kuda, pola muka, dan pola warna kaki kuda. Pola warna pada muka dan pola warna pada kaki kuda. Kita mulai. Untuk melakukan pembibitan kuda, maka hal yang sangat penting yang harus dilakukan sebelumnya adalah menyeleksi calon tetua jantan dan calon tetua betina. Performa calon anakan yang diinginkan tentunya akan sangat ditentukan oleh performa tetuanya. Oleh karena itu perlu dipahami untuk mengidentifikasi calon tetua tersebut baik dari faktor bagian tubuh, warna bulu, penanda muka, penanda kaki, dan juga tidak boleh dilupakan tentang manajemen pemeliharaan dan penanganan kesehatan dari kuda. Nah, untuk mengetahui berbagai nama dan lokasi dari tubuh kuda, saya akan tampilkan nama-nama bagian tubuh kuda. Anda sangat diharapkan untuk mengerti dan memahami nama dan lokasi dari tiap bagian tubuh kuda tersebut. Misalnya, ada bagian tubuh seperti pasterna ini dan croup ini yang sangat penting sebagai faktor penilaian saat kuda dinilai. Bagian tubuh punggung yang selama ini kita pahami adalah cukup panjang, ini ya, kita biasanya memahami ini adalah punggung kuda. Ternyata punggung kuda itu tidak terlalu panjang, karena yang kita pahami sebagai punggung kuda sebenarnya adalah hanya bagian dari top loin. Ini adalah top loin. Bagian atas ini disebut top loin, yang sebenarnya terdiri dari punggung, kita istilahkan ini punggung atau back, kemudian loin, dan croup. Jadi sebaiknya saya sarankan, sangat menyarankan bahkan Anda memahami nama dan lokasi bagian tubuh kuda itu dalam istilah yang umum digunakan untuk menghindari kesalahan pengertian. Misal kita akan mengukur atau kita mengistilahkan bahu dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan shoulder. Bahu adalah shoulder. Padahal bila kita mengukur tinggi bahu pada kuda, yang kita ukur bukan daerah shoulder, karena ini daerah shoulder adalah daerah di sini. Jadi ini salah kalau kita mengukur tinggi bahu, tapi kita istilahkan tinggi shoulder, berarti kita akan salah. Padahal yang diukur kita istilahkan tinggi bahu adalah withers height. Ini withers. Wither height itu dari titik ini ke bawah, ya, tegak lurus ke bawah. Jadi saya sarankan sebaiknya Anda tetap mempelajari dalam bahasa aslinya saja, bahasa Inggrisnya, ya. Juga misalnya saat penilaian yang akan kita bahas secara lebih detail pada video-video selanjutnya, itu saat kita menilai konformasi, itu ada daerah yang khas untuk dinilai pada kuda yang biasanya tidak dinilai pada ternak lain, misalnya daerah gaskin dan daerah stifle, gitu ya. Stifle ini dan daerah gaskin yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin agak sulit dan deskripsinya cukup panjang, ya. Jadi sebaiknya tetap Anda mengingat dan membiasakan diri menyebutkan nama-nama ini dalam bahasa Inggris saja. Selain itu perlu Anda pahami juga ada istilah four quarters, yang berarti kaki bagian depan, dan daerah hind quarters itu artinya kaki bagian belakang pada kuda, ya. Jadi four quarters dan hind quarters. Selain nama dan lokasi dari bagian tubuh kuda, Anda juga perlu terbiasa dengan berbagai istilah pada pemeliharaan kuda. Misalnya stud adalah kuda jantan yang sudah dewasa dan sudah punya keturunan. Kadangkala digunakan juga istilah yang sama dengan pada ternak sapi, yaitu sire. Sire juga pejantan yang sudah memiliki keturunan. Jadi sire pada sapi, pada kuda mengistilahkan hal yang sama. Namun bila kita menyebutnya dengan istilah stallion,
itu artinya kuda jantan secara umum, baik yang sudah dewasa atau maupun yang masih calon pejantan. Jadi tolong jangan sampai tertukar dengan istilah stall. Stall saja ya, stall saja itu artinya kandang kuda. Kemudian gelding adalah kuda jantan yang telah dikastrasi atau dikebiri. Untuk kuda betina yang sudah pernah melahirkan anak itu diistilah dengan dam. Sedangkan kuda betina secara umum itu adalah male. Sama dengan para induknya, istilah untuk anakan kuda jantan dan kuda betina juga berbeda. Pada anak betina yang masih di bawah umur 4 tahun itu istilahnya filly. Ya, kuda betina umurnya masih di bawah 4 tahun. Sedangkan kalau anak kuda jantan di bawah 4 tahun disebutnya colt. Ya. Kemudian ada istilah khusus untuk anak kuda yang belum lepas sapih, baik jantan maupun betina, kita istilahkan dengan nama foal. Ya, foal saja. Jangan tertukar kembali dengan istilah foaling, yang artinya proses kelahiran atau proses melahirkan. Kemudian ada istilah yearling, itu artinya kuda yang berumur sekitar 1 tahun. Ya. Ada juga istilah hands. Hands itu kita gunakan saat kita mengukur tinggi badan kuda. Jangan lupa yang diukur adalah tinggi withers, ya, bukan tinggi pundak. Dan 1 hands itu sekitar 10,16 cm. Saya sarankan juga Anda mencari istilah-istilah lain, misalnya ada istilah green horse, ada farrier, ada grooming, ada herds, dan lain-lain, dan tambah lagi istilah-istilah yang lain yang mungkin saja nanti Anda temui saat Anda mempelajari tentang manajemen ternak kuda. Ya. Kemudian kita pindah kepada bahasan tentang warna bulu dari kuda. Kuda berbulu sangat pendek, kecuali pada bagian surai atau crest dan bagian ekor atau tail. Meskipun ada bangsa kuda yang memiliki bulu agak lebat dari bagian knee hingga hoofnya. Nah, saya sebutkan knee, hoof, tolong Anda pahami yang gambar tadi, ya, gambar peta kuda tadi, supaya kita tidak terhambat saat kita belajar. Jadi Anda langsung tahu, oh itu yang disebut knee, itu yang disebut hoof misalnya. Warna pertama yang akan saya tampilkan adalah warna buckskin. Apa yang terlihat pada gambar? Ini adalah warna buckskin. Anda bisa lihat ada warna seperti kecoklatan pada seluruh tubuh kuda, ya. Kemudian silakan Anda perhatikan pula warna bulu crest ini, bulu surai atau bulu crest, dan warna bulu ekornya, ya. Nampaknya rata-rata agak hitam, ya, warna crest dan ekornya. Ya, untuk warna buckskin memiliki crest dan ekor yang cenderung berwarna lebih kehitaman. Sekarang kita bandingkan warna yang lain, warna bay, ya. Ini adalah warna bay. Apa yang Anda dapat simpulkan dari warna bay? Meskipun kalau kita bandingkan dengan warna buckskin yang tadi, kita dalam bahasa Indonesia menyebutkannya sama-sama warna coklat, ya. Namun nampak ada bedanya dengan warna tipe buckskin, bukan? Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Kalau kita tetap gunakan dalam bahasa Indonesia, tentu agak sulit mendeskripsikannya, agak panjang. Jadi langsung saja kita bilang, oh ini warna bay, ini warna buckskin. Karena bay dan buckskin keduanya relatif warnanya kecoklatan, ya. Sekarang warna berikutnya, warna dari bulu kuda selain buckskin dan bay adalah warna palomino. Warna palomino itu terlihat manis dan anggun, ya, karena ini juga warna khas dari kuda. Silakan perhatikan pula warna bulu crestnya ini dan warna bulu ekornya.
dari kuda Palomino. Bandingkan dengan kuda warna bay dan buckskin, dari warna bulu tubuh dan warna bulu cres serta ekornya. Ya, silakan Anda meluangkan waktu untuk berkelana, cari searching di internet mungkin, untuk membanding-bandingkan warna-warna tersebut dari berbagai gambar. Kemudian silakan Anda buat kesimpulannya. Hal tersebut sangat penting bila Anda akan mengawinkan seekor kuda. Misalnya, apakah ada kemungkinan bila kuda berwarna Palomino, kalau kita kawinkan dengan kuda warna bay, ya, warna Palomino ini, kemudian kita kawinkan dengan warna bay, apakah akan menghasilkan anakan bertubuh warna bay yang agak coklat, agak gelap, tapi warna cresnya seperti warna Palomino misalnya, ya, warna cresnya keputihan, ekornya putih, tapi badannya warna bay misalnya, ya. Atau apakah warna bulu cres dan ekor dari Palomino seperti ini yang keputihan itu hanya menjadi satu ciri paket dengan warna tubuhnya, ya. Nah, itu menarik untuk Anda pelajari, dan silakan materi ini bisa menjadi bahan diskusi Anda dengan teman lain, dan tentunya argumen Anda masing-masing harus berdasarkan pada hasil penelitian atau pada hasil dari teori genetik, ya. Baik, kita sudah mengenal 3 warna. Sekarang warna yang keempat, warna black, iya, warna hitam. Ternyata ada bangsa kuda yang bertipe warna bulu black, ya. Tapi dia memiliki cres dan ekor, dan ada juga yang memiliki bulu tambahan di kaki yang menjadi ciri khas dari bangsa tertentu. Warnanya putih, ya. Jadi tubuhnya hitam, tapi ada bangsa tertentu cresnya memang putih dan ekornya putih, atau ada juga yang hanya kakinya saja yang berbulu dan putih, ya. Jadi ini kita fokus pada warna bulunya yang hitam, ya. Nah, ini tipe-tipe warna bulu yang disebut warna bulu hitam. Sekarang kita pindah ke materi pola penanda atau marking. Pola penanda pada kuda ada 2 lokasi, yaitu pada muka dan pada kaki. Kita bahas penanda pada muka atau face marking. Penamaan untuk face marking didasarkan pada bentuk markingnya dan di mana lokasi marking itu berada. Kita bisa bagi muka kuda menjadi 3 bagian, yaitu area dahi dan area di atas mata, ya. Area dahi di atas mata dan bagian ini ke-1, ke-2, dan ke-3, ya. Bila penanda ada di daerah itu, di daerah ini, daerah dahi di atas mata, ya, itu disebut star. Bagian kedua dari muka itu adalah area di atas, di antara garis mata, ini garis mata, dan sampai di atas lubang hidung, ya, itu bagian kedua. Jadi saya ingatkan, ini bagian pertama adalah area dahi di atas dan di atas mata, kemudian area kedua adalah antara garis mata dengan garis di atas lubang hidung. Ini ada area yang kedua. Pada daerah yang pertama tadi, bila ada di sini disebut star, bila yang kedua di sini kita sebut sebagai strip atau bentuk blaze, ya. Nanti perbedaan antara strip dan blaze Anda bisa pahami pada slide berikutnya. Nah, ini ya, star di sini, kemudian kalau di sini adalah blaze, strip atau blaze. Kemudian yang ketiga di sini di daerah hidung, ini penanda yang ada di daerah hidung disebut snip, ya, di daerah snip. Dan ada juga satu itu berbeda lagi, ada juga kadang-kadang penanda pada daerah di atas dan di bawah bibir atau bahkan sampai ke dagu, ya, di sini, tapi tidak ada nama khususnya. Jadi makanya kita sebut hanya terbagi menjadi 3 daerah. Jadi daerah star di sini, star, strip atau blaze, dan snip, ya.
Berikut saya akan tampilkan patokan dasar berupa gambar lokasi masing-masing penanda muka agar Anda lebih mudah memahami. Nah, Anda dapat lihat 4 jenis marking yang kadangkala ada persamaannya atau ada bersamaan pada satu ekor kuda. Jadi tidak selamanya satu kuda tuh hanya ada star saja, tapi kadang-kadang ada gabungan. Dia ada starnya, dia ada juga stripnya, misalnya seperti itu. Ada starnya, ada snipnya, ya. Jadi Anda harus dapat memberikan deskripsi yang tepat saat Anda mengidentifikasi performan bagian muka kuda yang Anda seleksi. Mengapa harus tepat? Karena deskripsi itu harus dapat dimengerti dengan mudah oleh orang lain yang membaca deskripsi tersebut dengan hanya membayangkan bentuk dan lokasinya tanpa harus melihat foto aslinya, ya. Jadi ini semacam identifikasi, ya, kayak seperti foto di dalam KTP seperti itu, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa lokasi face marking untuk stripe ini dan blaze adalah sama, ya. Nah, ini stripe dan blaze itu lokasinya sama di bagian antara garis mata sampai daerah sini, ya, daerah hidung. Tapi setelah Anda melihat ilustrasi, apakah Anda bisa membedakan bentuk stripe dengan bentuk blaze? Bisa ya. Blaze itu lebih lebar dibandingkan stripe, ya. Jadi kita ulangi, ini pada daerah dahi itu star, kemudian pada daerah ujung itu snip, pada daerah yang area kedua itu bisa strip, bisa blaze. Nah, ini ada gabungan 3, dia punya star, dia punya snip, dia punya strip, dia punya snip, gitu ya. Kalau yang ini dia hanya star saja bergabung dengan strip, jadi star digabung dengan strip, jadi seperti ini. Dan ini yang agak banyak melebar ini disebut bulb face, ya. Baik, saya berikan contoh pendeskripsian dari berbagai penamaan face marking, ya. Nah, ini nama-namanya silakan Anda pelajari kemudian hafalkan. Misalnya seekor kuda memiliki face marking berbentuk star. Nah, star juga ternyata ini ada berbagai macam star, ya. Anda harus detail mendeskripsikan hingga ukurannya. Ada star berbentuk ukuran kecil, sedang, atau besar, gitu ya. Atau ini yang star normal, ini star kecil, ini star besar, ya. Atau pada kondisi face marking yang stripe misalnya, ya. Stripe, apakah stripe dalam bentuk yang besar seperti ini, atau yang langsing misalnya seperti ini, ada langsing, ya, putihnya, atau bahkan masuk kategori stripe namun ada area yang terputus seperti ini atau interrupted, ya. Semua harus dideskripsikan dengan jelas saat Anda merekod, membuat identifikasi. Juga misalnya kondisi snip seperti ini, snip, ya. Kondisi snip ada yang di tengah snipnya dan besar, kemudian ini snip yang normal, kemudian ada snip yang agak di pinggir misalnya, ya. Macam-macam bentuknya, agak ke pinggir ke kiri, ada pinggir ke kanan misalnya seperti itu. Atau ada gabungan antara face marking yang star dengan strip misalnya seperti ini. Ini ada star dan ada stripe-nya. Kemudian ada juga star dengan snip misalnya. Oh ya, tolong Anda pelajari juga dan apa deskripsinya yang tepat untuk kondisi marking yang bezel seperti ini. Atau ada istilahnya bonnet, ya. Bonnet itu apa, ya? Bulb face not over eyes, ya. Ada istilah bonnet, ya. Ini juga bulb face not over eyes, ya. Bonnet. Selanjutnya, jadi ini ada macam-macamnya, tolong dipelajari.
Ini ada over eyes, ini ada not over eyes, ada one blue eyes seperti ini, sepotong matanya berwarna. Oh ini bonnet juga ya. Tolong dipelajari dan cari istilahnya, kalau Anda deskripsikan dalam bahasa Inggris atau mungkin di bahasa Indonesia kan jadi seperti apa. Saya berikan pula beberapa contoh kondisi face marking pada kuda untuk Anda bisa berlatih memberikan penamaan ya. Jadi silakan, ini semua masih dalam bahasa Inggris karena kalau di bahasa Indonesia kan cukup sulit. Jadi sebaiknya tetap gunakan bahasa Inggrisnya. Ya. Bagaimana? Sudah mulai fasih memberikan penamaan? Oke. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini ada misalnya ini small star, ini ada large diamond shape star. Jadi ini ada bentuk shape-nya with the right top indentation, seperti ini ada sedikit indentation. Itu cara memberikan penamaannya ya. Kemudian misalnya round shape star, jadi starnya itu membulat katanya, and connected stripe, dan bersambung dengan stripe seperti itu. Atau seperti ini misalnya stripe, ini stripe tapi with a slight curve, dengan lekukan yang sedikit lekukan towards left on nasal bone, jadi towards ke arah bagian kiri dari tulang hidung misalnya seperti itu ya. Jadi ini cara-cara memberikan penamaan dengan basic tadi, ada star, stripe, snip seperti itu ya, kemudian digabung-gabung ya. Nah ini juga misalnya white face, ini termasuk white face with a dark spot close, ada dark cloud spot berwarna kegelapan yang close to the right eye, yang dekat ke arah mata kanan misalnya seperti itu ya. Jadi silakan Anda berlatih memberikan pernyataan ya, deskripsi. Berikutnya adalah saya tampilkan face marking yang jenis star ya. Saya kembali ingatkan, ada yang ukurannya besar seperti ini, ada juga ukurannya yang kecil seperti ini. Ini masih kategori star. Kemudian face marking yang berikut adalah strip, bahasa Indonesianya atau stripe, polanya langsing dan memanjang. Hati-hati, meskipun garis putihnya sudah melewati batas mata, itu masih masuk jenis stripe. Jadi kalau ini bersambung terus itu masuk stripe. Jadi seperti ini bukan dalam artian star ya, star plus stripe, tapi ini masih star dalam semuanya star karena ini bersambung murni ya, tidak ada terlalu membulat ya. Kemudian kita lihat lagi, ada juga pola putih yang ada pada ujung hidung kuda. Ini menandakan kuda tersebut memiliki pola penanda muka jenis Smith. Nah di ujung-ujungnya ini dekat lubang hidungnya ya, ada putih-putih di sini, ini namanya Smith. Jadi jangan lupa pada saat Anda mengidentifikasi kuda yang Anda sedang seleksi atau Anda catat, sedang record, itu memiliki pola mukanya, pola tanda mukanya apa saja. Jadi harus jelas deskripsinya ya. Pola penanda muka selanjutnya adalah jenis blaze. Blaze ini hampir mirip bentuk dan lokasinya dengan jenis stripe, tapi ukurannya kalau blaze lebih tebal ya, lebih tebal ya, lebih tebal. Sama dengan stripe, meskipun telah melewati garis mata, tapi bila bersambung terus, tidak terputus dari bawah sampai ke atas, dari bawah ini bersambung terus ya, ini masuk jenis blaze ya. Oke, kita sudah mengenal berbagai face marking, mulai dari star, snip, stripe, blaze, dan lain-lain ya. Sekarang kita pindah ke leg marking. Pada leg marking, artinya penamaan khusus pada kuda yang memiliki tanda warna khusus pada kakinya. Yang Anda perlu pahami adalah di mana warna khusus, biasanya warna putih tersebut berada, di mana warna putihnya berada pada kaki. Apakah pada koronetnya, apakah pada pasternanya, apakah pada fetlocknya, apakah pada cannonnya, atau bahkan di atas fetlock, bahkan naik lagi sampai di atas
bagian kaki bagian atas gitu ya. Ada 4 istilah umum. Nah, seperti ini ya. Tadi saya sampaikan ada di daerah koronetnya, mungkin ini seperti ini koronet, ada yang di daerah plasternya saja, ada yang di daerah cannon misalnya. Ini daerah cannonnya, jadi Anda kalau mengukur lingkar cannon, lingkar pipa tulang, ini berarti daerah sebelum di atasnya lekukan ini. Nah, ini cannon, ini daerah cannon ya. Atau ada juga yang di atasnya fetlock. Nah, ini daerah fetlock ya. Berbeda fetlock dengan pastern, berbeda ya posisinya ya, berbeda. Nah, ini fetlock juga, tapi katanya half cannon back. Nah, cannonnya yang ini tapi sepotong dari cannon. Nah, itu berarti artinya Anda harus belajar lagi memberikan identifikasi ya. Kalau lebih panjang lagi itu bisa disebut stocking ya, itu makin naik ke atas lagi ya. Sekarang kita pelajari ada 4 istilah umum yang digunakan saat kita mengidentifikasi leg marking, yaitu penanda pada daerah coronet, pastern, shock, dan stocking. Dengan melihat ilustrasi tersebut, Anda dapat menyimpulkan suatu patokan untuk melakukan identifikasi leg marking. Jadi tolong diingat, pada seekor kuda tidak selamanya 4 kaki itu memiliki leg marking yang sama. Jadi seperti ini contohnya, pada seekor kuda, kaki kanan depannya dia leg markingnya coronet, kaki kiri depannya adalah pastern, kaki kiri belakangnya stocking, dan kaki kanan belakangnya adalah shock misalnya. Seperti itu ya. Jadi harap ditulis untuk 4 daerah kakinya. Sekarang coba kita lihat foto kaki kuda secara langsung. Nah, bila ada warna putih di area atas koronet seperti ini, ada area putihnya ya, ini ada putih sedikit, ini juga putih, maka nama leg marking tersebut adalah jenis koronet. Anda bisa perhatikan warna bulu putih di atas kuku kuda. Ini yang keras, ini adalah kuku kuda. Ini kuku kuda ya. Di atasnya persis kalau ada warna putih, itulah bagian koronet, dan sedikit di bawah area pasterna. Ini adalah pasterna ya. Bisa Anda buka lagi slide tentang nama dan lokasi bagian tubuh kuda yang tampil di awal video bila Anda masih belum ingat. Kemudian leg marking berikutnya adalah jenis pastern. Artinya pola warna putih terdapat pada daerah pastern hingga di bawah garis fetlock. Jadi daerah pastern ini sampai di sini. Ini kalau ini yang kukunya, yang coklat ini adalah kuku. Dari coklat ini sampai ke atas itu adalah daerah pastern. Ada sendi di sini, ini adalah daerah fetlock. Jadi di bawah garis fetlock, kalau itu putih itu disebut istilahnya jenis pastern. Dan bila hanya setengah dari pastern disebut half pastern ya. Artinya pasternanya hanya setengah. Tapi kalau seperti ini full pastern ya. Leg marking berikutnya adalah jenis shock. Kaos kaki ya, shock. Warna putih pada jenis ini ditemukan pada kaki kuda di atas area fetlock, ini area fetlock, dan sekitar kurang dari setengah daerah cannon. Jadi kira-kira setengah dari cannon ya. Ini cannonnya. Nah, seperti ini ya. Jadi setengah dari cannonnya. Ini setengah cannon. Nah, ini seperti ini. Bila seperti ini bentuknya adalah kita sebut shock. Tipenya shock. Jadi ingat, shock adalah dari atasnya fetlock sampai kira-kira kurang dari setengah daerah cannon. Tapi kalau leg markingnya yang berwarna putih sudah melewati dari setengah cannon, ini ya, dari setengah cannon ke atas dan sampai tulang knee, sampai daerah sini, maka jenis ini disebut stocking. Nah, ini masih setengahnya kan, tapi ini sudah sampai penuh, itu sudah stocking namanya. Bukan shock lagi, tapi stocking. Atau ada juga kadangkala kuda yang memiliki leg marking hingga bagian atas knee, gitu ya. Ini lewat sedikit dari knee-nya. Ya, ini juga, ini belum ya, tapi ini yang agak lewat sedikit. Perlu diingat bahwa
Pola leg marking tidak selalu seragam, tadi saya sudah sampaikan, tidak selalu seragam pada 4 kakinya. Kadangkala hanya ada 1 kaki yang berjenis pattern, kemudian 3 kaki yang lainnya shock atau yang lain-lain. Jadi silakan menuliskan deskripsi yang tepat untuk performance leg markingnya dengan detail dan benar saat Anda menilai dan menyeleksi kuda. Sekarang kita pindah sedikit berhubungan dengan manajemen pemeliharaan kuda secara umum. Kita singgung sedikit yaitu tentang pemberian pakan. Kuda sebaiknya diberi pakan 2 kali sehari, baik dalam bentuk rumput potongan atau bisa juga hay atau jerami kering, dengan patokan kuantitas tergantung umur dan fungsi dari kuda. Jadi untuk pemberian minum sebaiknya itu diberikan 10 sampai 15 galon air per hari. Ya. Untuk kegiatan pembersihan dari kandang sebaiknya dilakukan 1 kali saja 1 hari. Bila Anda memelihara kuda di padang rumput, biasakan Anda untuk mengecek ternak Anda minimal 1 kali sehari. Ya. Untuk kesehatan kuda, biasakan berhubungan dengan dokter hewan atau veterinarian untuk pemeriksaan rutin setiap 6 bulan 1 kali. Sedangkan untuk keindahan dan kesehatan kuku dari kuda, itu hubungannya dengan penggunaan sepatu yang dikenakan oleh kuda, maka harus Anda lakukan pemotongan kuda atau feet trimming itu rutin sekitar 6-8 minggu sekali. Ya. Terbayang kalau misalnya tidak dipotong kemudian memakai sepatu, tentu akan sakit karena kukunya bertumbuh terus. Ya. Nanti lama-kelamaan bisa menyebabkan pincang pada kuda, padahal bukan karena genetik atau apa, ternyata hanya karena kukunya terlalu panjang dan belum Anda potong. Ya. Kita juga akan singgung sedikit tentang kesehatan kuda, yaitu kondisi kolik. Kolik adalah suatu jenis dari sakit perut pada kuda yang lebih merupakan tanda klinis daripada hasil diagnosa. Artinya, kolik tidak selalu pasti merupakan atau karena penyakit tertentu. Karena kolik biasanya lebih berupa keluhan, rasa sakit pada bagian perut kuda yang penyebabnya bisa ada di daerah area gastrointestinal atau juga bukan karena masalah dari gastrointestinal. Ya. Kolik bisa terjadi akibat pemberian pakan yang tidak teratur. Atau Anda juga sebagai pemelihara mungkin Anda mengubah pola pakan atau jenis pakan, dan itu bisa menyebabkan kuda stres. Stresnya dalam bentuk kolik. Ya. Jadi kolik bisa juga karena ada penyakit di gastrointestinalnya, bisa juga bukan karena ada penyakit di dalam gastrointestinal, tapi karena Anda mengubah pakannya, jenis pakannya, polanya, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Kondisi kesehatan kuda lainnya yang juga amat penting Anda ketahui adalah soal pincang, yang kita istilahkan dengan istilah lameness. Kuda merupakan hewan yang bertumpu pada kakinya untuk segala fungsinya. Oleh karena itu, kondisi pincang yang dialami oleh kuda akan sangat menurunkan kualitas dan produktivitas kuda. Lameness sebenarnya adalah gaya berjalan pincang, gaya berjalan yang pincang dari kuda yang merupakan suatu kondisi yang abnormal. Biasanya lameness terjadi karena adanya disfungsi dari sistem lokomotor atau sistem mekanis dari tubuh kuda itu. Misalnya sistem mekanisnya misalnya sendi atau tendon atau lain-lain, juga bisa karena ada kelainan dari faktor saraf. Jadi jangan lupa kondisi pincang ini menimbulkan rasa sakit pada kuda. Lameness juga termasuk dalam kategori kondisi unsoundness. Jadi ingat ya, unsoundness, hati-hati, istilah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan suara ya, meskipun ada kata sound di sini ya, tapi sangat erat hubungannya dengan kondisi kesehatan dan sangat mempengaruhi penilaian saat kuda dinilai waktu diseleksi. Ada 2 hal yang Anda perlu pahami tentang kondisi kesehatan kuda, yaitu ada 1 disebut unsoundness dan blemishes. Ya. Jadi silakan Anda cari tahu
lebih banyak tentang dua istilah dari kondisi kesehatan tadi, unsoundness dan blemishes. Karena kondisi lameness adalah kondisi pada kaki kuda, maka sangat sering kondisi lameness ditemukan pada kuda pacuan, kuda untuk sport, kuda untuk tunggangan, pada tipe placer misalnya. Ada peneliti yang menemukan bahwa katanya dari 506 kuda untuk sport yang diperiksa kondisi kakinya, ternyata hampir setengahnya, 47% dari kuda-kuda tersebut itu mengalami kepincangan yang menyakitkan, ya. Jadi kasihan kudanya, dia tidak bisa bicara, ya. Kita pelajari beberapa ciri yang mudah dideteksi pada kuda yang menderita lameness atau kepincangan. Anda perlu perhatikan gerak leher dan gerak kepala dari kuda. Untuk kuda yang menderita lameness, maka gerakan leher dan kepala akan tidak simetris saat kudanya berlari, ya. Mengapa demikian? Secara logika, pada saat berlari, berat badan akan bertumpu pada kaki yang sedang menjejak ke tanah. Bila kaki yang sedang menderita lameness tersebut mendapat beban, tentu kuda akan merasa sakit. Dan dia akan secara refleks dan alamiah akan mengurangi beban pada kakinya yang sakit dengan cara memperkecil beban. Bagaimana cara memperkecil beban? Caranya dia akan mengangkat kepala dan lehernya ke atas agar berbalikan dengan gaya gravitasi. Nah, pada kondisi leher dan kepala terangkat, beban yang harusnya ditopang oleh kaki yang sakit tadi itu agak berkurang. Namun pada saat kuda melangkah pada kaki yang sehat dan berat badan jatuh pada kaki yang sehat tersebut, kepala kuda akan mengarah ke bawah. Ya, itu teori body mekaniknya. Sama halnya bila Anda sedang sakit misalnya pada lutut kiri. Lutut kiri Anda sakit. Tentunya pada saat Anda berjalan, secara refleks ada bagian tubuh lain yang di sebelah kanan yang gerakannya menjadi asimetris untuk mengimbangi beban yang harus ditanggung pada kaki yang sakit sebelah kiri tadi, gitu ya. Silakan Anda mencari video tayangan tentang cara berjalan kuda yang pincang dan cara berjalan kuda yang sehat kakinya, dan coba pelajari perbedaannya seperti apa. Bagian tubuh lainnya yang juga Anda harus perhatikan dan menjadi penanda adanya lameness pada kuda adalah bagian tubuh kaki belakang atau hindquarters. Silakan perhatikan cara berjalan kuda dari belakang dan perhatikan bagian hindquarters-nya, utamanya pada garis pinggul atau garis hip. Garis hip kiri dan kanan pada kuda yang menderita lameness akan terlihat asimetris, ya. Bayangkan pada diri Anda juga pada saat Anda sedang sakit pada kaki, mungkin bila diperhatikan bagian pinggul atau bagian bahu akan tidak simetris saat Anda berjalan. Semua itu adalah koordinasi dan usaha alamiah dari seluruh tubuh untuk saling meringankan. Saling meringankan bagian tubuh yang sedang tidak sempurna, ya. Bisa kita lihat di sini, ini ada yang pincang, tidak sama ya, bagian hipnya kiri dengan kanan. Sedangkan pada kuda yang sehat, bagian hipnya itu jatuhnya simetris, ya. Nah, ini juga sama, kuda yang sehat, ini yang sedang sakit, dia cukup miring bagian hipnya, ya. Nah, jadi kelihatan kalau jalan miring gitu ya. Baik, akhirnya kita sudah bahas bagian-bagian tubuh yang digunakan untuk identifikasi dari ternak kuda. Karena penyampaiannya dan pembahasannya tidak bisa terlalu detail, maka silakan Anda menambah informasi secara mandiri. Tetaplah berusaha selangkah lebih maju dari orang lain dan selalu semangat.